tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kiblat, Sadaqallah. kamu tuh maksain banget sih datang ke kantor saya. Pakai acara nyuruh Titi segala buat bujukin saya ngaji. Gimana sih kamu? Astagfirullahaladzim. Aduh, iya, saya bantu. Nggak usah. Lagian, kamu sih maksain banget datang sini. Saya tuh nggak maksain, beneran deh. Saya nggak minta Titi untuk membujuk kamu. Saya tuh cuman bilang, kapan kamu ada waktu kosong setelah waktu kamu kerja? Ya. Tapi tetap aja kan, ujungnya emang mau ngajarin saya ngaji, iya kan? Ya itu kan Amanat dari ibu saya. Udah kebaca banget mau ngomong apa. Ya. Kenapa rasanya? Aku harus ngelakuin sesuatu lagi. bukan Dinas tapi Dinas Siratal Mustaqim. Besok. Oh ya. Coba lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Luar biasa. Karena kamu cepet sekali belajarnya ya. Nggak sangka deh. Thank you loh. Cuma baru kali ini sekian hari saya kenal sama kamu yang selalu nyebelin. Akhirnya kamu keluarin kalimat adem buat saya. Tapi kamu harus ingat ya tetap ya, kalau misalkan Al-Quran itu nggak cuma dihafalin, tapi juga kamu harus pahami maknanya. Iya, Pak Ustadz. Kenapa ngeliatin saya? Ya, siapa yang lagi liatin kamu? Ih, GR. Habis nggak ada apa-apa lagi? Hati-hati loh kalau ngeliatin saya kayak gitu loh. Nanti kamu pikiran malam, bobonya susah, bawa mimpi. Oh, maksud kamu saya bakal mikirin kamu gitu? Itu nggak mungkin. Ini saya kerjanya tuh banyak banget. Jadi saya nggak ada waktu buat mikirin kamu. Lagian juga saya ngeliatin kamu tuh bukan karena saya udah mulai jatuh cinta sama kamu, tapi cuman karena saya tuh mau tahu aja keadaan kamu setelah kamu tertimpa Steger kemarin. So sweet banget sih. Makasih ya kamu udah perhatian sama aku. Ya ampun, aku baik-baik aja kok. Makasih ya. Lo pertama kali saya digituin. Astagfirullahaladzim. Aku kenapa sih? Wake up Talia. Gak mungkin aku mulai suka sama Kiblat. Dia itu nyebelin. Permisi mas, Mbak. Ya. Maaf kalau saya mengganggu. Iya, kenapa mas? Mbak Titi pingsan di gudang arsip, Mbak. Pingsan? Kok bisa? Iya, Mbak. Tadi waktu saya mau bersih-bersih, saya lihat Mbak Titi di lantai. Terus saya bingung mau minta tolong ke siapa, gak ada orang, Mbak. Ya udah kalau gitu mas cari bantuan yang lain, nanti saya biar cek Titi ya. Mas, ayo. Titi! Titi,
ke sana ya. Saya sini. Ti! Sepi. Ada. Ti! Kiblat! Ya! Ya! Kiblat! Ya! Aduh, Titi nggak ada di sana. di sana juga nggak ada lagi. Mana ya dia? Tadi katanya ada di sini, kok nggak ada ya? Hah? Siapa yang nutup pintunya? Coba, Kok nggak bisa dibuka sih? coba, biar saya. Halo! Halo! Ini pasti ada yang ngerjain kita deh. Lagian tadi aku lupa lagi kenapa aku nggak konfirm dulu beritanya benar atau enggak. Iya lagi. Handphone. Ini Nggak bawa handphone, kamu bawa handphone nggak? handphone. Buat telepon OB supaya dia bisa bukain pintu. Handphone saya? Tinggalan lagi di taman. Terus sekarang gimana dong? Nggak bisa dibuka apa beneran? Halo, tolong! Oh! Nih, buat kamu. Makasih ya, Pak. Foto Thalia sama Kiblat masuk ke gudang, udah kamu kirimkan ke saya? Udah, Pak. Tapi maaf nih, Pak. Fotonya ada yang jelas, ada yang belum. Belum, pengambilannya buru-buru. Udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu tutup mulut. Tenang aja, Pak. Tapi uang jajannya ada kan? Tenang aja. Kalau gitu saya cabut. Oke. Mas Fandi pasti ilfil sama Thalia. Kenapa sih nggak ngetok dulu kalau masuk? Maaf mas, soalnya saya baru aja dapat kabar terbaru soal Thalia. Thalia kenapa? Thalia itu ternyata udah dijodohin mas. Saya udah tahu. Hah? Ya, tapi Mas Fandi bakal ngebiarin aja gitu si Thalia sama Kiblat mesra-mesraan di kantor pada saat jam kerja. Maksud kamu? Nih, Mas Fandi lihat sendiri aja. Gimana? Mas Fandi percaya kan sekarang? Bisa aja kan? Foto-foto candid ini diambil dari angle yang berbeda. Makanya jadi terlihat kelihatan mesra. Tapi sebenarnya yang paling tahu hubungan antara Kiblat sama Thalia itu saya. Dan saya yakin Thalia nggak mungkin macam-macam. Iya mas, tapi kan Hapus semua foto-foto ini. Kalau sampai kesebar, berarti kamu yang nyebarin. Dan saya nggak akan segan-segan ngambil tindakan. iya saya pak. Udah, bisa kamu keluar sekarang? Saya masih harus ngurus kerjaan lagi. Sebenarnya aku cemburu lihat foto-foto itu. Tapi aku yakin, itu kebetulan aja. Thalia nggak mungkin semesra itu ke Kiblat. Semoga aja nyampe ke jendelanya ya. Apa kamu yakin? Di atas sana aman? Ya kita coba dulu aja. Dikit lagi. Aduh, Kiblat nggak bisa nih, masih ketinggian. Kejauhan ya? Yaudah kamu naik dulu deh. Maksudnya? Ya udah naik aja dulu. Ini Naik gak? Naik. Ya. Oke, saya punya ide. Saya bakal naik ke pundak kamu supaya saya bisa menjangkau ini terus saya bisa lompat keluar. itu bahaya. Itu pasti tinggi banget. Ya udah makanya kamu bantu saya. Saya bisa lompat keluar supaya bisa ngebuka pintunya. Saya aja yang naik. Kiblat, gak mungkin saya kuat nahan badan kamu. Badan kamu tuh jauh lebih besar daripada badan saya. Sorry, cuman udah ikutin aja, oke? Oke, baiklah.
Kamu berdiri dulu. Ini ruangannya sempit. Jadi kamu... Nah. Astagfirullah. Mahir. Loh, kenapa diem aja? Saya lupa kalau pundak kamu itu kan habis kena stagger kemarin. Ntar kalau misalnya saya injek yang ada kamu makin sakit. Terima kasih atas perhatianmu, tapi nggak apa-apa, kita coba aja, ayo. Kiblat yang ada nanti kamu makin cedera pundaknya. Insya Allah, enggak. Semua pasti ada jalannya, kita coba dulu aja. Ya udah beneran ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya Allah. Bisa dibuka nggak? Bentar saya coba. Talia, kamu nggak apa-apa? Kiblat udah kamu tunggu aja di situ. Alhamdulillah. Wah, luar biasa makhluk ini. Siapa sih yang nekat ngunciin aku sama Kiblat? Kiblat! Kiblat! Iya. Kiblat! Kiblat kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku cuma lecet sedikit doang kok. Ini jawabannya aja dulu. Bahaya loh. Nanti aja, ini gampang, aman kok. Masya Allah. Aku kagum. Kamu idenya banyak. Aku salut sama kamu. Kamu bisa melakukan segalanya. Sudah, pakai sepatu dulu. Ayo. Kiblat kan cuma nyiapin sepatu doang. Kenapa sih perasaan aku jadi aneh cuma gara-gara ini? Makasih ya. Terima kasih kembali. Nih, gimana? Biar saya yang pegang aja. Oke, aku ingin mengucapkan terima kasih karena kamu udah menyelamatkan aku dari ruangan ini. Terima kasih ya. Saya akan cari tahu orang yang udah ngunciin kita di dalam. Nggak usah. Kamu jangan repot-repot. Setiap kejahatan itu tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Apabila kejahatan dibalas dengan kejahatan, lalu kejahatan dibalas lagi dengan kejahatan, Gila. akan ada. Dengerin saya. Saya itu nggak mau membalas dengan kejahatan. Tapi saya cuma mau dapetin keadilan aja. Udah lebih baik sekarang kamu pulang aja. Ya, karena pelajaran ngaji hari ini udah selesai. Jangan lupa juga handphone kamu dibawa. Jahat banget sih itu yang jadiin Titi kambing hitam buat ngejebak Mbak Thalia. Titi yakin itu pasti kelakuannya Mbak Cynthia. Secara kan Mbak Cynthia dendam kesumat sama Mbak Thalia. Ih, Ti, nggak usah suzon kayak gitu tahu. Pelan-pelan. Mana yang ini kan? Nah, iya. Ini kan. 1, 2, 3. Iya. Udah. Enak, enggak perih lagi kan? Enggak. Tipis-tipis. Enggak. Udah. Tapi Mbak, Titi penasaran tahu gimana ya rasanya kekunci berduaan sama Mas Kacer. Ti, itu dijaga pikirannya ya. Jangan mikir macam-macam. Nggak ngapa-ngapain juga kok. Lagian kenapa sih Mbak Thalia nggak lulus sama Mas Kacer? Padahal kan Mas Kacer itu ya looknya adem kayak ubin masjid. Terus baik banget. Itu kalau Titi yang lemah melihatnya dijodohin sama Mas Kacer. Udah Titi tarik tangannya ke KUA, terus habis itu langsung sah dibayar tunai halal. Mbak Thalia, kasih dong alasan akurat. Kenapa Mbak Thalia nggak mau banget sama Mas Kacer? Kenapa? Aduh, apaan sih? Udah, saya tuh maunya kamu ganti rugi dulu. Kok saya ganti rugi? Lo emang harus ganti rugi? Loh, orang saya nggak salah. Ya kamu harus tanggung jawab karena kamu jaga salah. Saya sudah berbaik hati membawa kamu ke rumah sakit. Saya nggak peduli kedinginan. Asal kamu mau ganti rugi. Tapi kan masalahnya saya nggak salah. Kalian bisa stop nggak ngatur saya? Ini jangan mentang-mentang kamu mau dijodohin sama saya, terus kamu bisa seenaknya ngatur-ngatur saya gitu aja. Iya. Ini bukan masalah perjodohan, ini masalah kesehatan. Saya hanya peduli tentang kesehatan kamu.
Kalau saya nggak peduli, saya nggak akan nolongin kamu tadi di sana. Saya biarin aja kamu di sana. Mbak, Hah? kenapa? Ya, ya pokoknya Kiblat itu bukan tipe saya, ya. Kalaupun cuma dia manusia satu-satunya di muka bumi ini, saya nggak mau berjodoh sama cowok yang super nyebelin kayak Kiblat. Oke? Paham kan kamu sampai sini ya? Jadi nggak usah tanya-tanya saya lagi, oke? Oke? Jadi ingat janji aku ke Husna. Kalau aku mau batalin perjodohan aku sama Kiblat.